Wa minhum hakun. Dan kemudian ada malaikat namanya malaikat hakun. Malaikat hakun ini adalah malaikat yang selalu bertawaf di arasy. Munabbih wa nabi. Inna awlal arsy sab'ina alfa safin min malaika safin khalfa safin yatufuna bil arsy. Jadi malaikat hakun ini malaikat, kata Wahab bin Habib, malaikat yang tugasnya berkeliling tawaf di arasy. Malaikat hakun namanya. Dia memiliki 70.000 sok. Jadi 17.000 sak. Satu sak itu satu di depan itu 70.000 sak. Itu malaikat hakun. Jadi sekali bertawaf itu ada 70.000 sak. Dan kemudian di belakangnya lagi ngantri, kayak ngantri begitu. Oh, udah pernah berhenti tawaf. Selesai 70.000 itu datang lagi 70.000 sak lagi. Malaikat ini, malaikat hakun, tetap hakun namanya. Jadi malaikat ini rombongan. Dek seke. Hakun itu nama kelompoknya. Malaikat hakun berarti tugasnya dia bertawaf di arasy. Dan dia itu setiap sekali tawaf itu banyaknya 70.000 sak. Dan mereka masing-masing bertakbir, memuji Allah, bertahlil masing-masing di antara mereka itu. Bacaannya. Tapi kalau malaikat yang tawaf di arasy itu bacaannya subhanallahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa a'lamaka, terus keliling. Tiap hari itu tidak pernah bisa tiap detik. Nikah sapi 70 sapi mundur, datang lagi 70 sak. 70 sak malaikat. Dan ada yang sampai mengangkat tangan mereka sambil bertakbir. Ada yang menaruh wada'ul yumna 'ala al-yusra. Jadi menaruh tangan mereka di sini sebelah pundak sini. Sambil tawaf berkeliling, menaruh tangan kanan di sebelah tangan pundak tangan kirinya. Laisa minhum ahadun illa yusabbih bitasbihi la yusabbihu al-akhar. Jadi semuanya bertasbih, satu sama lain bertasbih. Malaikat hakun ini. Jadi tugasnya dia tawaf di arasy. Itu tugasnya. Setiap daripada malaikat ini 70.000 sak berkeliling di arasnya Allah Subhanahu wa taala bertawaf. Ma baina janahai ahadihim masiratun zamaniyati aman. Belo keletek meniki ma di antara sayap satu dengan sayap yang lain itu perjalanan 800 tahun. Jadi antara kamu beri keletek banyak, beri keletek antara keletek sasekik dan keletek lain ini perjalanan 200 tahun. Beli itu mereka membayangkan terjadi. Itu kayak sana kita negara di sebelah sebelum dia kerja sampai itu beda-beda ya. Jumlah keleteknya belum dijelaskan. Cuma jarak antara keletek yang satu dengan keletek yang lain itu 800 tahun perjalanan. Ya Allah, terus kemudian itu yang satu malaikat. Terus ini 70.000 sak. Coba bayangkan. Beli sakit doang keleteknya antara keletek yang lain itu 800 tahun perjalanan. Satu malaikat. Kemudian banyaknya malaikat ini 70.000 sak. Yang mereka bejin kan? Lima sak bejin. Maksudnya terus hitung lah bejin. Dek panasan dek akhirat jen. Wa ma baina syahmatai uduni ahadihim ila atiqihi arba'a
Kemudian besarnya malaikat ini, jarak antara keledek telinganya ini uzun dengan ATP-nya pundaknya ini arba'umi'ati aman. 400 ya, 400 tahun perjalanan. Ini Untuk sana dah teh. kentok. Jadi jarak antara kentok dengan pundaknya ini 400 tahun perjalanan. Nih. Belum bahasa itu. Belum. Belum doang perjalanan 400 tahun. Ya Allah, gimana besarnya coba. Ini bicara makhluk nih. Begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihtajaba Allah 'anil malaikah allazi hawla al-'arsy bi 70 hijaban min nur. Nah, di sini dalil bahwa malaikat pun tidak bisa melihat Allah langsung. Apalagi dengan gua ingat Allah itu adalah orang fasik bahkan kafir. Dikatakan Allah menghijab dirinya dengan malaikat itu dengan hijab 70 hijab dari cahaya, wa bisab'ina hijaban min zulmah, dan 70 hijab dari zulmah, dari kegelapan, wa bisab'ina hijaban min durrin abyad, dan Allah menghijab dirinya dengan malaikat itu dengan 70 durrin abyad, mutiara yang putih, wa bisab'ina hijaban min yaqut ahmar, dan 70 hijab antara Allah dengan malaikat itu dihijab dengan yaqut ahmar, dengan permata merah, wa bisab'ina hijaban min zabarjad akhdar, dan juga Allah menghijab dirinya dengan malaikat itu dengan 70 hijab yang terbuat dari zabarjad akhdar, batu yang akhdar, yang biru, batu permata biru, wa bisab'ina hijaban min thalj, dan Allah juga menghijab dirinya. Artinya hijab itu tipik antara Allah dengan malaikat itu dengan 70 salju, wa bisab'ina hijaban min ma', dan 70 hijab dari air, wa bisab'ina hijaban min barad, dan juga 70 hijab dari es. Wa ma la ya'lamu illallah, tidak ada yang ketahui kecuali Allah. Tidak ada yang tahu zatnya sendiri kecuali Allah. Coba yang hijabnya itu luar biasa. Itu malaikat yang tinggi, malaikat yang tawaf di aras langsung, hijabnya dengan Allah seperti itu. Apalagi yang Makkah ke sana bilang kalau mereka jawab Allah, na'udzubillah min. Ini akidah. Itu cara kita meluruskan akidah. Malaikat doang dekat tawaf di aras, di negara langsung mereka jawab Allah. Kalau ada orang ngaku datang Allah mewahyukan kepadanya ngaku jadi nabi, na'udzubillah min. Itu kita kuatkan akidah kita. Malaikat saja tidak melihat Allah. Kemudian ada malaikat namanya wa minhum safaratun, safar, malaikat safar. Ai wasaitu bainallah wa baina anbiya'i wassalihin. Nah, malaikat ini tugasnya adalah dia adalah perantara antara hamba Allah yaitu para anbiya dan orang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia perantaranya. Yuballighuna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilham war ru'yas salih. Jadi dialah yang mengantar seperti wahyu kepada para nabi ataupun ilham untuk hamba-hambanya, dan juga mimpi-mimpi orang-orang soleh itu yang datangkan itu namanya malaikat safar. Huna jam'un sabir di makna rasul, laisa jam'un sabir di makna katib. Jadi safar ini jamaknya sabir, bukan satir gitu. Tapi sabir artinya adalah utusan atau rasul. Itu bukan
bukan jamaknya itu safir. Kalau safir itu artinya katib, penulis, bukan. Lain malaikat safir itu lain. Tapi ini malaikat safaroh, jamaknya safir. Itu maksudnya, artinya safir atau safaroh ini utusan. Artinya dia yang diutus oleh Allah untuk menuju kepada para nabi. Ini kelompoknya namanya jamaah, nama malaikatnya itu safaroh. Li'annal musannifa fasarraha bihaula'i arba'ati. Maka pengarang kitab ini menafsirkan malaikat safarohnya adalah malaikat yang 4 itu. Siapa? Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Azrail. Di 4 ayat. Jadi malaikat yang 4 ini namanya malaikat safaroh, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, dan malaikat Azrail, bukan Israil. Ya, kalau Israil salah, dipathil ain, dipatahkan ainnya. Ya, Azrail, bukan Israil, dipathil ain. Itu namanya malaikat Azrail. Itu memang kalau itu pentingnya kita tuh syarat-syarat seperti ini itu dijelaskan. Azrail. Tapi itu biasa Israil. Jadi yang benar itulah Azrail namanya. Pak Jibril, kemudian Jibril itulah nazilu ala jami'il anbiya. Tugasnya adalah diturunkan khusus untuk para anbiya. Jadi membawa wahyu seperti Al-Qur'an, Zabur dan lain sebagainya kita terusuli. Wa Mikail wakilul amtor. Nah, kalau Mikail ini dia adalah tugasnya untuk menurunkan hujan. Tugasnya mengatur hujan begitu. Kapan hujan turun, baik dia di musim panas, musim apa, itu yang atur itu adalah Mikail. Wa Israfil wakilun nafkhis sur. Nah, kalau Israfil tugasnya dia itu sebagai wakil atau bertugas untuk meniup sangkakala as-sur. Dia meniup sangkakala. Azrail ini tugasnya wakilah qabdil arwah. Tugasnya adalah untuk mencabut roh ataupun tugasnya memenggenggam daripada roh. Fa idza hadara ajalal 'abdi amara Allah Ta'ala malakal maut an yaqbidha ruha dzalikal 'abdi tifli. Jadi tugasnya malaikat Azrail itu dia untuk mencabut roh daripada orang-orang yang ketika meninggal dunia itu. Jadi ketika roh itu dicabut, maka dia bawa itu roh oleh malaikat Azrail, malaikat maut. Dan keluarnya roh itu dari Yapuh itu ubun. Jadi yang kanan tadi katakan wal Yapuh huwa mawdi'u alladhi yataharrak fi ra'sil tifli. Jadi yang kanan kocet tifli itu anak kecil bayi, arahkan menyut di otaknya. Bukan. Itu namanya Yapuh bahasa Arab. Dia langan suhul roh. Dan dari sana dimasukkan roh ketika di dalam janin, dan dari sana pun dia dicabut roh seseorang. Itu katanya. Jadi dia langan sukul tahu roh, langan al-Yapuh itu. Karena ketika dia hidup, dihidupkan, yakni ketika di dalam perut ibunya, roh dimasukkan lewat Yapuh, dan ketika dikeluarkan dari badan pun dukhula fil badan minal Yapuh, dari Yapuh itu. Tetapi kenapa orang itu nganga? Wa amma fathul muhtadir kamu inda khurujiha. Kenapa orang itu nganga ketika meninggal dunia? Jadi kan para roh langan diweh gitu kan. Kenapa dia nganga? Terbuka mulutnya. Maka fadilah ulama mengatakan li syiddah ma yarahu minal awal. Itu karena memang dahsyatnya sakaratul maut itu sehingga dengan nganga tuh duwe lan pembelah pokok diweh nganga. Jadi bukan rohnya keluar dari sini, bukan. Keluarnya roh itu dari Yapuh itu, dari ubun-ubun. Namanya Yapuh, ubun-ubun itu adalah bergeraknya sesuatu di atas kepala anak kecil, itu namanya Yapuh. Masih nih? Mas kering deh. Itu malaikat, itu namanya malaikat safaroh.
Malaikat Safaroh itu ya Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Dikatakan dia tentang Israfil secara bahasa, tapi secara kitab itu Azrail. Itu namanya. Wa minhum hafadhah, ada malaikat namanya malaikat hafadhah. Qala Muhammadul Khalil, berkata Syekh Muhammad Al-Khalil, ruya anna Utsman ibn Affan, berkata sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin 'alal insan. Ya Rasulullah, pira luwih malaikat di diri manusia? Pira luwih malaikat di dalam diri manusia tu, di diri manusia tu. Faqala, Nabi menjawab, asyruna malakan. Ada 20 malaikat. 20 malaikat di ini. Minhum malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa aminun ala alladhi an yasarika fa idza amilat hasanatan kutibat asyra wa idza amilta sayyi'atan qala alladhi ala shimal lilladhi ala yamin. Jadi ada malaikat yang berada di sebelah kananmu, dia tugasnya mencatat kebaikan. Dan ada malaikat di sebelah kirimu, satu malaikat, berarti dua. Satu malaikat di sebelah kirimu, dia mencatat keburukan. Ketika malaikat di sebelah kirimu itu mencatat keburukannya, maka malaikat di sebelah kanan mengatakan, jangan kau catat dulu. Jangan kau catat dulu. Betul. Apa kau catat? Fayaqul. Malaikat yang di kiri itu mengatakan, malaikat yang di kanan, ini hamba Allah, dia melakukan dosa, apakah aku catat? Fayaqul, malaikat di kanan mengatakan, da'u sab'a sa'ah. Jangan dulu, tunggu dia ini 7 jam. Ketika hamba berbuat dosa, lalu malaikat sebelah kiri izin kepada yang di kanan, saya catat tak ini? Dia mencuri nih, misalnya, dia judi nih, tunggu dulu. Da'u, tunggu dulu, hentikan dulu. Sab'a sa'ah. 7 jam, tunggu 7 jam dulu. La'allahu yatub, bisa saja nanti dia bertaubat. Tunggu 7 jam dulu. Fa idza lam yatub, ketika dia tidak bertobat itu orang lebih dari 7 jam. Qala na'am aku, silakan tulis sudah. Arahana Allah minhu, tapi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Itu kata malaikat yang di kanan kita. Berdosa pun keduaan, bayangkan. Antek dulu bertobat, kemudian bertobat pun catat Tuhan ini. Mudah-mudahan ampunan si Allah. Mudahan ampunan tu dirahmati Allah. Pasmul malaika alladhi ala yamin, nama malaikat di sebelah kananmu itu kata Nabi Raqibun, namanya Raqib. Wa huwa alladhi yaktub al-hasanat, dia tugasnya menulis kebaikan. Wasmul malaika alladhi ala al-shimal, malaikat di kirimu itu namanya Atid. Wa huwa alladhi yaktubus sayyi'at, dia tugasnya menulis keburukan. Atid namanya sebelah kiri. Wa malakan baina yadaika wa min khalfika, ada satu malaikat di antara dua tanganmu. Nah, ini arah malaikat di dua tangan kita, dan menyombongkan diri, merasa diri paling benar, paling hebat. Wa idza tajabbara Allah qasamaka, maka dia akan menasihatimu. Nasihat, ini sombong, selalu dia Allah tetap malaikat kening juru dia tetap, dan dia selalu menasihati hamba Allah, ingat selawat di Rasulullah SAW. Dua malaikat di dua bibir dia ini selalu mengatakan, menasihati kita untuk berselawat. Wa malakun ala fika la yad'ul hayya awil hawama tadkhulu fika, dan di malaikat ada juga di mulut kita. Jadi 3, bibir ada bawah atas dan di tengah mulut kita, dan ini tugasnya menjaga binatang-binatang tidak masuk ketika kita tidur ke dalam mulut kita. Kita tidur kan? Jadi tedes tamu, terlalu limpah tamu, nih malaikat jaga. Tugas untuk itu. Yang kiri, kalau di bibir dua itu tugas untuk menasihati kita berselawat. Wa malakani ala ainaika, ada malaikat di kedua mata, dan dua mata kita ada malaikat. Nah, jadi 10 jadinya. 2 di mata kita, 3 di mulut kita, kiri kanan kita ada, di tengah-tengah kitanya ada. Nah, malaikat itu.
Wa haula'i asyaratun amlakin ala kulli adamin fatanzil malaikatul lail ala malaikatul nahar wa haula'i isyruna malakan ala kulli adami. Insyaallah. Jadi 10 ini dia ronda ganti yang punya 20. Kekelong 10 nih jaga itu, kelemak subuh taek turun kelemak malik 10. Jadi 20 sejauh sekelong malaikat arah diri manusia. Insyaallah ke? Masih belum malaikat arah, malaikat kataba, kemudian